Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kami bacakan jilid 9 halaman 2 dengan judul Ingkarus Sunnah. Penanyanya Saudara H. Muhammad Sofandi, Jalan Kenari 2 nomor 11 RT 01/04 Kota Sukabumi. Pertanyaannya, mohon penjelasan pengertian ingkarus sunnah. Apakah sebenarnya pengertian tersebut? Apakah penganut ingkarus sunnah itu termasuk orang murtad, kafir dan sebagainya, atau masih dalam lingkungan Islam? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap penganut itu kalau sudah tidak menerima sunnah? Hal tersebut di atas saya sampaikan karena di Sukabumi sudah mulai menyebar. Konon kabarnya ingkarus sunnah itu pusatnya di Jakarta. Dengan demikian kami mohon dengan hormat agar jawaban dibalas langsung ke alamat saya, di samping dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Demi murninya akidah Islam yang didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah. Jawaban. Sebelum kami menguraikan jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu kami beri catatan bahwa dalam pertanyaan tersebut tidak dijelaskan bagaimana praktik-praktik dan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh penganut ingkarus sunnah tersebut. Oleh sebab itu kami hanya memberikan keterangan yang bersifat umum saja. Untuk menjawab persoalan ingkarus sunnah antar kurung pengingkaran terhadap sunnah tidak terlepas dari penelusuran sejarah hukum Islam dari masa sahabat dan sesudahnya. Dalam sejarah tercatat bahwa ketika Daulah Abbasiyah berkuasa telah terjadi suatu kondisi yang berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu adanya perbedaan pendapat seputar kehujahan sunnah, yang intinya mempertanyakan apakah sunnah masih layak dijadikan sumber utama agama ataukah tidak. Generasi sahabat dan tabi'in sepakat menjadikan sunnah sebagai sumber utama agama dan merujuk kepadanya dikala tidak memperoleh dalil dari Al-Quran. Akan tetapi setelah umat Islam terpecah ke dalam golongan-golongan, baik yang berorientasi sosial keagamaan maupun politik, dan banyaknya hadis palsu yang ada kalanya untuk memperkuat keberadaan golongan antar kurung mazhabnya, dirasa sangat sulit untuk menemukan hadis yang benar-benar sahih. Inilah titik awal meluasnya pintu perbedaan pendapat tentang layak tidaknya sunnah dijadikan sebagai salah satu sumber utama agama. Dalam hal ini terdapat 3 golongan kelompok _golongan. Pertama, golongan yang menolak sunnah secara mutlak. Mereka berpandangan bahwa Al-Quran telah mengatur segala-galanya. Yang kedua, golongan yang hanya menerima hadis mutawatir. Mencermati 2 golongan di atas, jelas mereka dalam kekeliruan. Untuk golongan pertama, bagaimana mereka akan sholat atau menunaikan zakat sementara di dalam Al-Quran hanya menyebut secara umum, sedangkan perinciannya ada di dalam sunnah. Untuk golongan kedua, mereka tidak bisa mengetahui di dalam Al-Quran adanya ayat yang khas, antar kurung khusus, atau antar kurung umum, ayat yang mutlak atau muqayyad, padahal hal itu banyak dijelaskan oleh sunnah yang bukan mutawatirah. Yang ketiga, golongan yang mengakui sunnah sebagai sumber utama agama di samping Al-Quran. Setelah menjelaskan sekilas tentang sejarah dan kembali kepada pertanyaan saudara bahwa ingkarus sunnah itu artinya mengingkari sunnah sebagai salah satu sumber utama agama, apakah mereka masuk kategori muslim, murtad atau kafir? Jika masih ada pengakuan syahadat di dalam diri mereka,
maka masih dipandang sebagai muslim. Namun muslim yang kufur terhadap rukun Islam yang lain seperti sholat, zakat, puasa, dan haji yang cara pelaksanaannya dijelaskan oleh sunnah yang justru mereka ingkari. Sikap kita adalah bagaimana bisa berdialog dan menyadarkan mereka dengan argumentasi ayat Al-Quran sebagai berikut. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu pantahu, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Demikianlah kami telah membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama jilid 9. Kita akhiri dengan membacakan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.